Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayah serta inayah dan selalu memberikan petunjuk setiap harinya. Tak lupa pula kita selalu panjatkan salat dan salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menyampaikan risalah Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu agama Islam kepada kita semua. Semoga kita selaku pengikutnya mendapatkan hidayah atau syafaat dari baginda Rasulullah melalui salat dan salam yang selalu kita panjatkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, para subscriber mistis dan islami yang berbahagia. Mendidik anak-anak sebagai pencipta dan pemilik masa depan. Yang menarik dari anak-anak adalah mereka memiliki keautentikan, kepolosan, rasa ingin tahu atau curiosity, dan daya imitasi yang tinggi, imajinasi yang tinggi. Pada masa kini, di tengah arus teknologi informasi yang memadai dan menerjang hampir semua lini kehidupan dan usia, anak-anak menjadi pihak yang paling rentan terhadap pengaruh teknologi, baik pengaruh positif maupun negatif. Para orang tua tentunya memiliki kekhawatiran dengan perkembangan teknologi ini dan dampaknya terhadap anak-anak mereka. Namun mereka lupa bahwa dulu pun ketika mereka tumbuh sebagai anak-anak dan remaja, orang tua mereka memiliki kekhawatiran yang sama persis dengan yang mereka kini rasakan. Mereka khawatir mengenai arus gerak dan kecenderungan zaman saat itu kepada anak-anak mereka. Hal ini sebenarnya berlaku hampir sama. Teknologi informasi dengan gawai dan internet sebagai garda depannya telah mengubah perilaku dan gaya hidup banyak manusia, termasuk anak-anak kita. Pertanyaannya, apakah lantas kita semua menyerah terhadap arus besar perubahan ini? Perubahan yang hampir kita tidak bisa melepaskan diri darinya. Sebagai manusia yang dianugerahi akal budi, kita perlu memastikan ada upaya dan usaha yang kita ambil untuk
memperbaiki keadaan, baik keadaan sekarang maupun keadaan yang akan datang. Untungnya kita punya anak-anak yang sebenarnya anak-anak kita dengan beragam keunikannya atau keberagamannya adalah penggenggam dan pencipta masa depan dari sebuah peradaban. Hadirin para subscriber yang dirahmati Allah, Mistisen Islami tentu saja. Kadang yang kita tidak disadari bahwa banyak orang tua adalah mereka terlalu khawatir dengan perkembangan dunia ini, terlalu fokus dengan isu-isu dan dampak negatifnya saja, sehingga lupa untuk mencari dan memanfaatkan hal-hal positif dari perkembangan tersebut. Pepatah lama mengatakan bahwa jika kita terlalu fokus dan khawatir dengan sisi buruk hari ini, kita akan kehilangan sisi baiknya hari ini dan hari esok. Nah, para subscriber Mistisen Islami sekalian, anak-anak kita saat ini adalah generasi yang hidup dalam dunia yang oleh Yashraf Amil yang disebut sebagai dunia yang dilipat, dunia yang di dalamnya memiliki lubang hitam kebudayaan. Lubang hitam atau black hole menarik dan menyedot habis kita ke sana tanpa tersisa. Dengan sedikit penafsiran, kita bisa mengatakan bahwa lubang hitam hari ini adalah teknologi informasi dan produk turunannya sebagai penanda paling kental dari hadirnya sebuah zaman yang kita sebut zaman now atau zaman canggih. Mendidik anak-anak pada zaman now, para subscriber Mistisen Islami tentu saja tidaklah sama dengan mendidik anak-anak atau generasi kita pada masa lalu. Hal ini perhatian anak-anak begitu tersesat oleh gawai mereka. Pandangan terpaku hanya pada layar gawai. Semua ini tantangan nyata. Prihatin boleh, tapi terlalu khawatir jangan, karena akan kontraproduktif. Perubahan zaman now, para subscriber Mistisen Islami tentu saja kita tidak bisa menolak dan menentangnya karena sifatnya alami zaman, yaitu selalu berubah. Ia garis waktu yang terus bergerak. Yang bisa kita lakukan adalah menunggangi perubahan itu untuk kita arahkan dan kendalikan. Toh nyatanya di sekitar kita ada sekelompok orang yang mampu mengambil manfaat dari perubahan zaman yang tengah terjadi saat ini.
mereka melihat perkembangan dan perubahan yang terjadi bukan sebagai halangan dan rintangan, melainkan sebagai batu untuk meloncat atau melompat lebih tinggi dalam meraih cita-cita, harapan, dan tujuan. Agar lebih bisa demikian, kita perlu memiliki keluasan sikap dan sudut pandang yang pas dan terukur, jangan kaku dan bersikap antipati. Dengan perkembangan pesat teknologi informasi, lihatlah betapa banyak toko daring, bisnis daring, lembaga pendidikan daring, perpustakaan daring, dan masih banyak lainnya yang muncul dan menandai bahwa ada hal positif yang bisa kita lakukan di tengah perubahan yang kadang tampak mengkhawatirkan. Ya. Ini semua para subscriber Islami sekalian hanya masalah cara pandang, pola pikir, dan perilaku kita dalam menanggapi perubahan itu. Jadi jangan terlalu khawatir. Kita mungkin tidak sadar bahwa perubahan hari ini tidaklah muncul dan lahir serta-merta begitu saja atau abrakadabra seperti sulap pesulap dan mantra saktinya. Perubahan hari ini lahir dari persiapan panjang beberapa dekade sebelumnya oleh para penemu, ilmuwan, dan pencipta kebudayaan. Pada masa itu, mereka lah anak-anak atau orang-orang yang layak disebut pencipta masa depan, di mana karya dan upaya mereka kita nikmati hingga saat ini, hingga hari ini. Jika kita khawatir para subscriber Islami dan ragu dengan masa depan anak-anak kita, mari kita bekali dengan sikap, cara pandang, dan perilaku positif dalam memandang kehidupan. Serumit apapun masalah, pasti ada jalan keluarnya. Ibarat di tengah awan yang gelap pekat, masih ada sepotong sinar mentari. Tidak ada yang namanya zaman edan. Kita boleh mengutuk zaman. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Jika kita terlalu fokus dan khawatir dengan sisi buruk hari ini, kita akan kehilangan sisi baiknya hari ini dan hari esoknya. Hadirin para subscriber dan Islami, tentunya kesuksesan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan risalah Islam dan meninggalkan generasi emas para salaf saleh dan para sahabat tabi'in dan tabi'in
menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga seorang pendidik. Rasulullah mendidik orang-orang terdekatnya, tidak dengan banyak berteori, tapi dengan teladan dan banyak berbuat kebaikan secara langsung. Amal atau tindakan adalah inti ajaran Rasulullah dalam Islam. Setelah seseorang beriman, amanu wa amilus sholihat, berimanlah dan beramal, berbuatlah kebaikan, begitu yang diajarkan Islam. Rasulullah SAW menekankan perilaku beramal saleh secara nyata dan meninggalkan angan-angan kosong atau banyak bahaya. Rasulullah berfirman dalam surat At-Taubah, wa kuli malu fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satu'adunna ila alimil ghaibi wasyahadati fayun nabi hukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat ke-105. Nah, ini bisa diterapkan pada anak-anak kita tentunya. Sebagai orang tua, kita terlebih dulu memberikan teladan kepada mereka. Jangan tuntut mereka, tapi tuntut diri kita terlebih dulu. Tak ada gunanya 1000 nasihat kebaikan sama contoh dan teladan nyata dari penganjur kebaikan itu sendiri. Yang hilang dari kita sebagai orang tua dan pendidikan hari ini adalah keteladanan. Merujuk kembali kepada Rasulullah SAW sebagai teladan pendidikan dan kehidupan, rasanya akan bisa mengeluarkan kita dari kerewotan, silang sengkaut, dan saling keinginan teori pendidikan dan pengasuhan yang kadang membuat kita gampang melangkah. Bukankah Rasulullah SAW itu suri teladan terbaik untuk umat manusia pada subscriber mistis dan Islami sekalian? Sebagaimana keburukan mudah menular, kebaikan pun yang demikian. Orang yang sudah merasakan nikmat berbuat baik dan beramal soleh terus meningkat
menunjukkan kebaikannya itu serta menularkan kebaikan dan hal-hal positif yang dimilikinya tersebut. Oleh karena itu, para subscriber mistis dan Islami sekalian, mari sejak sini kita tanamkan pada anak-anak kita untuk gemar berbuat baik dan beramal saleh. Dengan fokus berbuat kebaikan atau beramal saleh, maka tak ada lagi waktu untuk memikirkan hal-hal di luar itu. Bukankah kejahatan dan tindakan negatif terjadi karena adanya waktu luang dan tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan waktu luang tersebut? Tawuran dan perkelahian antar pelajar seringkali terjadi karena hal-hal semacam ini. Hadirin para subscriber mistis dan Islami yang dirahmati Allah, makin maju zaman, makin bertambah ilmu dan pengetahuan. Generasi zaman now adalah generasi zaman sekarang, anak-anak kita, jika dibandingkan dengan generasi zaman old atau zaman lalu, soal keilmuan dan pengetahuan tentu levelnya lebih tinggi. Namun ada paradoks yang terjadi. Peningkatan ilmu dan pengetahuan zaman tidak ditandai dengan meningkatnya akhlak terpuji atau akhlakul karimah, bahwa acap kali sebaliknya. Betapa banyak manusia hari ini yang cerdas dan pintar, tapi menggunakan kecerdasannya itu untuk tujuan yang merusak. Jelas ini menunjukkan adanya kemerosotan akhlak peradaban kita maju sekaligus mundur. Barangkali inilah yang disebut sebagai jahiliyah modern. Mendidik generasi zaman now tidak bisa tanpa adanya pendidikan di anak ini akhlak, atau yang sering disebut pendidikan karakter. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri secara tegas dan jelas mengatakan bahwa pengurusannya sebagai nabi adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Beliau bersabda, sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari. Dulu pada awal-awal zaman modern, pendidikan akhlak terpinggirkan karena banyak orang yang lebih mementingkan pencapaian intelektual atau kecerdasan berpikir. Namun kini kita sadar bahwa ternyata yang harus dididik pada manusia tidak hanya akal pikirannya, tapi akhlaknya, karakternya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sejak sekitar 14 abad yang lalu atau bahkan lebih menekankan pentingnya pendidikan akhlak. Mengapa?
karena nanti pada zaman akhir segala sesuatu bisa menjadi murah, kecuali akhlak terpuji. Itulah yang langka dan tak ternilai harganya. Pendidikan akhlak harus dimulai sejak dini, sejak masa kanak-kanak melalui pembiasaan. Pembiasaan memang sulit, tapi lama-kelamaan ia akan membentuk karakter atau akhlak anak. Tidak harus dimulai dari hal yang besar. Kita bisa memulainya dari yang kecil dulu. Misal pembiasaan mengucapkan salam, menghormati orang tua, menghormati tamu, makan dengan tangan kanan, berdoa dan lain-lain. Tak ada gunanya seribu nasihat kebaikan tanpa contoh atau teladan nyata dari penganjuran kebaikan itu sendiri. Tampaknya ini remeh, tapi sebenarnya hal-hal kecil semacam inilah yang menjadi fondasi yang kokoh bagi bangunan sebuah kebudayaan dan peradaban. Hal-hal kecil ini para sastra mistis dan Islami sekalian pula yang dimulai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal-awal dakwahnya, sehingga dalam waktu yang tak lama Islam menjadi peradaban baru yang mengalahkan peradaban lama Romawi dan Persia yang mulai bangkrut. Islam menjadi peradaban yang kokoh dan benderang, pernah menyinari Eropa pada masa kegelapan hingga hampir 1000 tahun lamanya. Islam pun kini menjadi salah satu peradaban dunia yang diperhitungkan. Dengan apa semua itu dibangun? Dengan model apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masa depan Islam hingga bertahan, dan kita mengenalnya hari ini dengan akhlakul karimah, akhlak mulia, akhlak terpuji para sastra mistis dan Islami sekalian. Akhlak terpuji adalah fondasi kokoh dan spirit peradaban Islam. Sauri Pai, seorang penyair Mesir, berkata, tegak dan ambruknya sebuah umat itu bergantung kepada akhlak mereka. Jika akhlak mereka baik, maka tegak berdirilah umat itu. Tapi jika akhlaknya hancur, maka hancur pula umat itu. Jika kita mau sedikit belajar sejarah tentang bangunan dan hancurnya suatu umat atau peradaban, maka sebenarnya apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dikatakan oleh Sauri Pai di atas menjadi pengingat dan penegas bahwa akhlak terpuji adalah jaminan bagi
kegemilangan masa depan dan masa hari ini juga tentu saja. Jadi bisa dikatakan bahwa anak-anak zaman now yang tidak dididik dengan akhlak terpuji tak akan pernah menikmati kegemilangan dan kebahagiaan sejati masa depan. Boleh jadi pada aspek lain anak-anak itu nantinya sukses, namun akan ada kegamangan dan kegelisahan yang mereka rasakan. Demikian bisa dibilang mereka bukan pemilik apalagi pencipta masa depan yang baik untuk diri mereka sendiri. Pencipta dan pemilik masa depan sejati adalah mereka yang nantinya sukses dan bahagia lahir dan batin sebagai manusia. Itu akan terjadi jika hari ini anak-anak kita dididik dengan akhlak terpuji, apalagi yang lebih membahagiakan orang tua selain memiliki anak-anak saleh yang akhlaknya baik dan terpuji. Hadirin yang dimuliakan Allah, subscriber mistis dan islami sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, kalian adalah pemimpin dan kalian bertanggung jawab atas kepemimpinan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah secara tidak langsung menunjukkan bahwa setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin, setidaknya untuk diri mereka sendiri. Dalam Islam, kepemimpinan menempati porsi yang penting. Mengapa? Karena disitulah masa depan umat dipertaruhkan. Dengan kata lain, baik tidaknya suatu umat tergantung pemimpin seperti apakah nanti yang dihasilkan umat tersebut. Tentu saja ini soal pendidikan dan pengajaran dalam rangka besar generasi pemimpin akan seperti apa masa depan suatu bangsa atau umat tanpa pemimpin atau dengan pemimpin yang lama. Pasti ya seperti kawanan domba tersesat yang akan mudah diterkam serigala. Ada begitu banyak nilai positif dari pendidikan kepemimpinan. Sayangnya hal ini kurang disadari dan diminati sebagian besar orang tua masa kini. Banyak orang tua yang lebih menekankan prestasi akademik dengan torehan nilai bagus di rapor daripada melihat anak-anaknya berjibaku mengikuti kegiatan yang bersifat melatih dan mendidik kepemimpinan, semisal kegiatan pramuka dan OSIS di sekolah. Hanya bahasa subscriber mistis dan islami. Di antara hal-hal positif dan bermanfaat dari pendidikan kepemimpinan yang
kita terapkan pada anak-anak sejak dini adalah anak akan memiliki wawasan dan cara pandang yang baik tentang diri mereka sendiri, lebih bertanggung jawab atas hidup mereka, lebih peduli pada keluarga dan lingkungan, lebih menghargai waktu saat memecahkan masalah, dan menjadi perencana dan pelaksanaan yang baik saat ada masa depan. Poin terakhir, inilah yang membedakan kualitas pemimpin dengan lainnya. Pemimpin harus punya visi pandangan yang jauh tentang masa depan. Mereka sadar bahwa zaman bergerak ke depan. Oleh karena itu mereka mempersiapkan langkah-langkah penting yang bisa menjamin kegemilangan dan kejayaan masa depan. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi umat yang dipimpinnya secara keseluruhan. Bukankah ini pula ditunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mewariskan kaum muslimin sebagai umat terbaik yang pernah ada dalam sejarah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat ke-18. Pendidikan kepemimpinan yang kita terapkan pada anak-anak kita akan membentuk mereka menjadi pribadi yang tidak gampang dan mudah diombang-ambingkan keadaan. Masa depan ditentukan oleh apa yang kita perbuat hari ini, itu betul adanya. Namun melalui apa yang tepat untuk kita lakukan hari ini agar masa depan yang indah dan memberikan manfaat yang besar untuk kehidupan adalah hal penting yang harus kita upayakan juga. Pendidikan kepemimpinan menawarkan itu. Kita boleh menyebut hal ini zaman sebagai zaman now, tapi seyogianya kita tidak terjebak pada istilah now sekarang atau kekinian. Itu kita perlu selangkah lebih maju, melihat ke depan, dan mengupayakan model-model pendidikan zaman next, zaman future atau zaman jamnya. Sebab kita akan ketinggalan zaman jika berkutat soal hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan masa depan bangsa dan umat ini lewat anak-anak kita.
Oleh karenanya, mari kita mendidik anak-anak kita terus dengan sebaik mungkin agar kita mampu mengandalkan mereka menjadi pencipta dan pemilik masa depan yang menorehkan prestasi dan pencapaian positif membanggakan. Semoga alhamdulillahirobbilalamin kiranya begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kekurangan adalah milik saya pribadi, kelebihan adalah milik Allah yang diturunkan lewat saya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.